Pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Bayu Adin. Saya dari kelas 2H ingin mengerjakan tugas dengan tema mengapa Vatikan menjadi subjek hukum internasional. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat nanti ya. Sip. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Vatikan atau Tata Suci dianggap sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, Tata Suci memiliki kepribadian hukuman internasional. Dalam hukum internasional, suatu entitas dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional jika memiliki kepribadian hukum yang diakui oleh negara lain dan juga organisasi internasional. Nah, Tata Suci bukan hanya merupakan pusat agama Katolik, tetapi juga memiliki otoritas hukum yang independen dalam urusan internasional. Nah, kepribadian hukum internasional ini memungkinkan Tata Suci untuk mengadakan perjanjian internasional atau konkordat dengan negara lain, mengirim dan menerima perwakilan diplomatik, berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB, status pengamat, OSCE, dan WHO. Nah, meskipun Vatikan adalah sebuah negara berdaulat yang diakui dalam hukum internasional, bukan hanya negara Vatikan itu sendiri, tetapi juga Tata Suci sebagai entitas hukum yang lebih luas. Nah, yang kedua, Vatikan memiliki kedaulatan dan wilayah yang diakui. Salah satu syarat utama bagi suatu entitas untuk menjadi subjek hukum internasional adalah memiliki kedaulatan dan wilayah yang jelas. Vatikan memenuhi kriteria ini dikarenakan yang pertama, memiliki wilayah. Meskipun hanya seluas 44 hektar, Vatikan adalah negara berdaulat yang memiliki perbatasan yang diakui oleh secara internasional. Yang kedua, memiliki pemerintahan yang independen. Pemerintahan Vatikan dipimpin oleh Paus yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga, memiliki konstitusi sendiri. Vatikan memiliki hukum Fundamental Vatikan atau Fundamental Law of Vatican City States yang mengatur sistem pemerintahannya. Nah, selain itu juga perjanjian Lateran tahun 1929 antara Tata Suci dan Italia memberikan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Vatikan sebagai negara yang independen. Nah, yang ketiga, mampu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, dengan begini, salah satu ciri penting subjek hukum internasional adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan negara lain dalam kapasitas resmi. Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara yang menunjukkan pengakuan global terhadap status hukumnya. Nah, selain itu juga dalam hubungan internasional Tata Suci, yang pertama, mengirim dan menerima duta besar atau nuncio untuk perwakilan Tata Suci dan duta besar untuk negara lain. Yang kedua, berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB dengan status pengamat, Uni Eropa, dan OSCE. Dan ketiga, berperan dalam diplomasi yang global, termasuk menjadi mediator dalam konflik internasional. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus sering berperan dalam negosiasi damai antar negara-negara yang berkonflik. Nah, itu juga menunjukkan bahwa Vatikan memiliki pengaruh dalam politik global, bukan hanya di negara mereka sendiri. Yang keempat, dapat menandatangani perjanjian internasional atau konkordat. Nah, Vatikan memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat, yang disebut konkordat. Konkordat adalah perjanjian antara Tata Suci dan suatu negara yang menghubungkan atau mengatur hubungan gereja dengan pemerintah.
seperti masalah keagamaan, pendidikan, hak-hak gereja. Nah, beberapa contoh dari Concordat tersebut yang ditandatangani oleh Vatikan. Yang pertama, Concordat dengan Jerman 1933 mengatur hubungan antara gereja Katolik dan negara Jerman. Yang kedua, Concordat dengan Brazil tahun 2008 mengatur status hukum gereja Katolik di Brazil. Yang ketiga, Concordat dengan Spanyol tahun 1979 menentukan hak-hak gereja Katolik dalam sistem pendidikan dan hukum Spanyol. Nah, dari kemampuan tersebut, Vatikan memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Ini menegaskan bahwa Vatikan memiliki kapasitas hukum yang sama dengan negara-negara berdaulatan lain. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, diakui dalam hukum internasional. Nah, status Vatikan sebagai subjek hukum internasional diakui dalam berbagai dokumen hukum internasional. Yang termasuk apa saja? Yang pertama, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 mengakui tata suci sebagai entitas yang dapat mengirim dan menerima perwakilan diplomatik. Yang kedua, Piagam PBB. Vatikan memiliki status pengamat di PBB. Sejak kapan? Sejak 1964, yang menunjukkan bahwa komunitas internasional mengakui perannya dalam urusan global kali ini. Yang ketiga, itu ada namanya Perjanjian apa? Perjanjian Lateran tahun 1929 menetapkan sebagai negara berdaulat dan independen. Nah, karena pengakuan ini, Vatikan dapat berpartisipasi dalam pertemuan internasional dan menyampaikan pandangannya dalam isu-isu global. Nah, yang keenam, peran dalam diplomasi dan perdamaian dunia. Nah, sebagai pusat gereja Katolik yang memiliki lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia, Vatikan memainkan peran penting dalam apa saja. Yang pertama, mediasi konflik internasional. Apa sih mediasi konflik internasional? Misalnya, membantu negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Itu bisa saja masuk ke dalam mediasi konflik internasional. Yang kedua, promosi hak asasi manusia dan kemanusiaan. Nah, promosi hak asasi manusia dan kemanusiaan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penghapusan kemiskinan. Itu bisa termasuk dalam promosi hak asasi manusia dikarenakan kita adalah manusia. Nah, yang ketiga, membantu pengungsi dan korban perang melalui organisasi seperti Caritas Internasional dan Paus untuk Perdamaian. Nah, kemampuan ini semakin menegaskan posisi Vatikan adalah aktor utama dalam politik dan hukum internasional. Kesimpulan apa saja yang bisa kita dapatkan dari keenam hal tadi? Yang pertama, memiliki kepribadian hukum internasional yang diakui oleh banyak negara dan organisasi dunia. Yang kedua, memiliki kedaulatan dan wilayah yang diakui secara hukum. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang keempat, dapat menandatangani perjanjian internasional atau Concordat tadi. Yang kelima, diakui dalam berbagai konvensi hukum internasional. Yang keenam, berperan dalam diplomasi global dan perdamaian dunia. Sebagai faktor ini, Vatikan tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam hukum dan politik internasional, sehingga layak digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Dan lagi, kenapa Vatikan bisa dibilang subjek hukum internasional? Kita tidak tahu bagi orang lain. Yang pertama, entitas yang berdaulat. Seperti yang saya bilang tadi. Yang berdasarkan perjanjian Lateran pada tahun 1929 dengan Italia. Yang kedua, kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih 180 negara dan juga organisasi internasional yang ada di seluruh dunia, serta memiliki perwakilan tetap di PBB dan organisasi lainnya. Yang ketiga, pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional itu benar-benar dibutuhkan untuk menjadi subjek hukum internasional. Banyak perjanjian dan konvensi internasional mengakui status hukum tata suci sebagai subjek hukum internasional. Contohnya apa? Misalnya, tata suci berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional,
terkait hak asasi manusia dan kemanusiaan. Yang keempat, keberlanjutan entitas. Tidak seperti negara yang bergantung pada penduduk atau wilayah tertentu, Tata Suci diakui secara hukum sebagai entitas yang bersifat non-teritorial dan telah selama berabad-abad menjadi sebagai pusat gereja Katolik. Yang kelima, tanggung jawab dalam hukum internasional. Itu sangat penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada yang namanya hukum internasional. Jika orang tidak ada hukum internasionalnya, itu bukan berarti negara dan tidak bisa menjadi subjek hukum internasional. Seperti apa? Tata Suci dapat menandatangani dan berpartisipasi dalam perjanjian internasional serta memiliki kewajiban dalam hukum internasional seperti negara lain. Karena alasan-alasan ini, Tata Suci hanya entitas keagamaan, tetapi juga subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban dalam tata hukum global. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang mengapa sih Vatikan menjadi subjek hukum internasional. Sudah saya jelaskan di sini. Kalian bisa mencatat atau apapun untuk menjadi jawaban atau catatan kalian nanti. Begitu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Ahadin. Saya pamit undur diri. You can do it! Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan.